Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, siapa yang tidak ingin hidupnya menjadi berkah dan diberkahi oleh Gusti Allah? Tentu dalam meraih keberkahan itu harus dilakukan dengan menjalankan suatu amalan tertentu atau melaksanakan kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa mengantarkan pada keberkahan, baik itu puasa, tirakat, atau menjalankan sesuatu sesuai dengan arahan agama. Sedulur, ada sebuah amalan yang terkesan aneh dilihat dari nama amalan tersebut. Tapi, hikmah dari amalan tersebut akan bisa mengantarkan pengamalnya menjadi berubah dari sisi kehidupannya maupun kebatinannya. Dan akan mengantarkan pelakunya berkah dunia dan berkah akhirat. Lalu, apakah amalan tersebut? Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, amalan tersebut adalah nyupang buto ijo. Dari kalimat itu, sedulur pasti akan merasa heran. Bahkan, dalam hati akan menolak jika amalan yang demikian bisa mengantarkan pengamalnya berkah dunia dan akhirat. Mungkin di hati sedulur ada yang bertanya-tanya, amalan semacam itu kok berkah? Berkah dari mana? Perlu sedulur ketahui, amalan nyupang buto ijo bukan berarti kita harus menjalin sesuatu dengan makhluk astral yang bernama buto ijo. Sedulur, dari kalimat nyupang buto ijo ada tafsir yang harus dijabarkan. Saksikan ulasannya hingga selesai agar tidak salah paham, tentunya hanya di channel Hasanah Islam Nusantara. Sedulur, tafsir kalimat nyupang buto ijo itu adalah nyupang. Kata ini memiliki arti nyudo pangan atau mengurangi pangan. Pengertian dari nyudo pangan atau mengurangi pangan adalah puasa. Dalam tuntunan Islam banyak sekali puasa-puasa yang dianjurkan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan dari puasa. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah lainnya, sebab Gusti Allah yang akan memberikan balasan pahalanya. Dalam riwayat lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10-70 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Buto, kata ini mempunyai arti lem lebu ditoto. Kalau masuk harus ditata atau di manajemen. Hal ini memiliki arti jika kita sebagai umat Islam memasuki usia balik atau dewasa, semua harus ditata atau di manajemen. Baik itu menata akhlak terhadap yang lebih tua, akhlak kepada sesama, menata pola pikiran, menata pergaulan, dan lain sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi Muhammad SAW membenci 3 perilaku yang akan jauh dari Rasulullah, yaitu yang pertama, al-tartasarun, yang kedua, al-mutasyaddiqun, dan yang ketiga, al-mutafaihikun. Yang pertama, al-tartasarun adalah orang yang banyak berceloteh dan suka membual atau pendusta. Dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Al-tartasarun adalah orang yang berlebih-lebihan kepada orang lain. Hal ini mengarah kepada orang yang berlagak fasih dengan tata kata yang indah, menakjubkan, tapi hanya dapat pujian dan mengarah pada penghinaan. Yang ketiga adalah al-mutafaihikun, adalah orang yang suka membesarkan diri. Ijo, kata ini memiliki arti eling karo bojo atau ingat kepada pasangan. Semua orang yang sudah memasuki usia balik dan sudah mulai berumur tentu akan menuju pada kehidupan baru, yaitu bahtera rumah tangga. Dari perjalanan bahtera rumah tangga tentu masing-masing pasangan harus menjalankannya sesuai dengan perintah agama. Bagaimana kewajiban suami kepada istri dan sebaliknya.
Ketika suami mencari nafkah lahiriah, ia harus ingat bahwa ia harus mencari nafkah yang baik dan halal karena nafkah yang ia cari untuk anak dan istri. Salah satu faktor menuju keluarga yang sakinah mawaddah warohmah adalah mencari nafkah yang baik dan halal. Hal ini sejalan dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa yang mencari dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta dan sebagai upaya untuk menafkahi keluarganya serta berbuat baik kepada tetangga, dia datang pada hari kiamat sementara wajahnya laksana bulan purnama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, dari penjabaran kata Nyupang Buto Ijo, tentu kita dapat menelaah bahwa ajaran-ajaran yang terkandung dalam kata Nyupang Buto Ijo merupakan ajaran Islam. Jadi, amalan Nyupang Buto Ijo itu bukan berarti menjalin keterikatan dengan sosok astral Buto Ijo untuk meraih sesuatu. Tentu itu dilarang dalam agama. Sedulur, perlu diketahui, kalimat Nyupang Buto Ijo itu suatu strategi kalimat dakwah ulama terdahulu agar mudah diingat para jamaah. Karena jika suatu ajaran mudah diingat, insya Allah tidak akan sulit untuk mengamalkannya. Sedulur yang dirahmati Gusti Allah, semoga kita dapat menjalankan tuntunan-tuntunan agama yang telah diajarkan guru-guru kita agar kita mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.